Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran. Berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagian yang kelima dari Mad Par'i, ialah Mad Iwad. Tonton dan simak terus videonya sampai selesai agar saudara-saudara lebih mudah lagi untuk menyimak pembahasannya. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita langsung saja menuju kepada pembahasannya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjut lagi kepada pembahasan dan contoh bagian yang kelima dari Mad Par'i, ialah Mad Iwad. Mad artinya panjang, Iwad artinya pengganti. Jadi Mad Iwad ialah dibaca panjang sebagai pengganti. Yang dimaksud dengan Mad Iwad di sini ialah bila mana terjadi pada ujung kalimat yang berbaris tanwin fathah, dihentikan membacanya, maka panjang bacaannya 2 harokat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita langsung saja beralih kepada pembahasan berikutnya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, inilah yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, ialah bagian yang kelima dari Mad Par'i, yaitu Mad Iwad. Mad Iwad ialah bila mana terjadi pada ujung kalimat yang berbaris tanwin fathah, itu dihentikan membacanya, maka harus dibaca panjang. Untuk panjang bacaannya adalah 2 harokat. Mad Iwad ini ada yang dihentikan membacanya karena berada di akhir ayat. Ada juga yang dihentikan membacanya pada pertengahan ayat karena tidak sanggup melanjutkan bacaannya disebabkan napasnya yang pendek. Dan ada juga dihentikan membacanya karena memang berhentinya tepat pada wakof. Jika hendak berhenti pada pertengahan ayat, maka harus berhenti tepat seperti pada kalimat Mad Iwad, karena memang berhentinya bacaan pada pertengahan ayat akan dijadikan suatu contoh Mad Iwad yang ada pertengahan ayat bila dihentikan membacanya. Dan apabila hendak menghentikan bacaan pada selain di akhir ayat atau hendak menghentikan bacaan pada selain wakof, maka tidak boleh berhenti pada pertengahan kalimat. Dan apabila hendak memulainya lagi bacaan karena berhenti pada pertengahan ayat, maka harus dimulai pada awal kalimat yang sesuai dengan susunan kata dan makna pada ayat tersebut. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna putih ini adalah baris tanwin fathah yang ada di ujung kalimat, dan kalimat sa'yan ini posisinya tepat berada pada wakof, lalu dihentikan membacanya karena kalimat sa'yan ini bila dihentikan membacanya menjadi sa'ya seperti ini dan dibaca panjang. Panjang bacaannya ialah 2 harokat karena menjadi Mad Iwad. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa da'unna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjut lagi kepada pembahasan dan contoh bagian yang kelima dari Mad Par'i, ialah Mad Iwad. Pada posisi yang lain, ialah Mad Iwad berada pada akhir ayat. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam, ini adalah baris tanwin fathah yang ada di ujung kalimat. Dan kalimat Basyiron ini posisinya berada di akhir ayat.
lalu dihentikan membacanya, karena kalimat basiron apabila dihentikan membacanya menjadi basiro yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya adalah 2 harokat karena menjadi mad iwad. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu sami'an basira. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjut lagi kepada pembahasan dan contoh bagian yang kelima dari mad par'i, ialah mad iwad. Berada pada posisi akhir ayat dan bentuk kalimat yang berbeda. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning, ini adalah baris tanwin fathah yang ada di ujung kalimat. Dan kalimat aziman ini posisinya berada di akhir ayat. Bila mana membacanya dihentikan, maka menjadi azima yang harus dibaca panjang. Untuk panjang bacaannya adalah 2 harokat karena menjadi mad iwad. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atainahum mulkan azima. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjut lagi kepada pembahasan dan contoh bagian yang kelima dari mad par'i, ialah mad iwad dengan bentuk kalimat yang lain. Mad iwad ini bila mana terjadi pada ujung kalimat yang berbaris tanwin fathah, dihentikan membacanya, maka harus dibaca panjang. Untuk panjang bacaannya adalah 2 harokat. Mad iwad ini ada yang dihentikan membacanya karena berhentinya pada wakof, dan ada juga dihentikan membacanya pada pertengahan ayat karena tidak sanggup melanjutkan bacaannya dikarenakan napasnya yang pendek. Juga ada yang dihentikan membacanya karena berada di akhir ayat. Apabila hendak menghentikan bacaan pada selain akhir ayat atau hendak menghentikan membaca bacaan pada selain wakof, maka tidak boleh berhenti pada pertengahan kalimat. Jika hendak menghentikan bacaan pada pertengahan ayat, maka harus berhenti tepat seperti pada kalimat mad iwad, karena memang berhentinya bacaan pada pertengahan ayat ini akan dijadikan suatu contoh mad iwad yang ada pada pertengahan ayat apabila dihentikan membacanya. Dan apabila hendak mengulanginya atau memulainya lagi bacaan karena berhenti pada pertengahan ayat, maka harus dimulai pada awal kalimat yang sesuai dengan susunan kata dan makna pada ayat tersebut. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam, ini adalah baris tanwin fathah yang ada di ujung kalimat, di mana kalimat ini berada di pertengahan ayat. Dihentikan membacanya karena faktor napas yang pendek. Kalimat nuron bila dihentikan membacanya menjadi nuro dan dibaca panjang. Panjang bacaannya ialah 2 harokat karena menjadi mad iwad. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura. Untuk memulainya lagi boleh dari wa ja'alna atau fa ahyaynahu.
فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. Seperti itulah contoh cara membacanya. Demikianlah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, pembahasan tentang mad iwad selesai sampai di sini. Dan untuk pembahasan bagian yang keenam, ialah mad lazim musaqqal kalimi, insya Allah akan saya bahas pada kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.